Oke, selamat datang kembali di sesi explainer kita hari ini. Kita bakal langsung terjun dan membedah salah satu hal paling krusial di market, yaitu mekanika di balik indikator RSI. Nah, tujuan kita hari ini cuma satu, ngebantu kalian mendeteksi titik balik atau reversal jauh sebelum mayoritas trader retail sadar apa yang lagi terjadi. Seringkali kan kita terjebak cara tradisional baca indikator, yang jatuhnya malah bikin kita selalu telat masuk. So, hari ini kita bakal bongkar habis arsitektur momentum ini langsung dari akar-akarnya. Sesi kita kali ini dibagi jadi 4 fase utama ya. Kita mulai dari ngebahas kenapa sinyal RSI sering telat, terus kita bedah anatomi matematikanya, lanjut ke cara baca kelelahan tren secara visual, dan terakhir ngebangun arsitektur reversal yang benar-benar valid. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, masalah utama kenapa sinyal RSI itu sering banget telat. Coba deh kita tanya ke diri sendiri dengan sangat kritis. Kenapa sih ngandelin batas ekstrim kayak nunggu RSI turun ke level 30 buat oversold atau naik ke level 70 buat overbought justru bikin posisi kita selalu ada di belakang kurva market? Secara psikologis emang kerasa lebih aman nunggu sinyal absolut kayak gitu. Tapi realitasnya, indikator itu sifatnya 100% reaktif. Di saat kalian baru mau klik buy atau sell gara-gara angka ekstrim itu kesentuh, trader institusional yang udah baca struktur harga dari awal malah udah ambil posisi jauh sebelum kalian. Jadi, nunggu ekstrim itu sama aja nunggu pesta selesai. Nah, kutipan ini tuh brilian banget buat ngegambarin realitas di market. Reversal itu nggak pernah terjadi sekejap mata, kayak balikin telapak tangan. Nggak ada ceritanya harga lagi ngebut tiba-tiba langsung muter balik tanpa ngerem dulu. Market itu ibarat arena tarik tambang antara buyer dan seller. Selalu ada fase perpindahan tenaga yang perlahan, bertahap, tapi konsisten banget. Tugas kita sebagai trader profesional adalah ngebaca perpindahan tenaga ini pas dia lagi berproses, bukan pas udah kejadian. Lanjut ke bagian kedua. Kita akan bongkar anatomi matematika dari indikator RSI ini. Jangan pusing dulu lihat rumusnya ya. Sebenarnya, seluruh garis indikator yang kalian lihat tiap hari itu bermuara pada matematika mentah yang lumayan simpel. Ada yang namanya average gain, buat ngelacak selisih harga penutupan atau close yang naik, dan average loss buat ngelacak selisih close yang turun. Pada dasarnya, rumus ini cuma nyari rasio perbandingan antara rata-rata kekuatan beli melawan rata-rata kekuatan jual. Tapi poin pentingnya di sini, akar dari semua hitung-hitungan ini asalnya cuma dari satu tempat, yaitu pergerakan candle itu sendiri. Coba perhatiin perbandingan ini. Fakta di lapangan, candle warna hijau itu nggak otomatis berarti market lagi punya momentum yang kuat loh. Kalau harga ditutup benar-benar mepet sama titik tertingginya, oke, itu baru namanya gain kuat. Tapi, kalau kalian lihat candle hijau, tapi harga penutupannya ditarik turun jauh dari titik tertingginya dan ninggalin sumbu yang panjang, secara matematis gain itu sebenarnya lemah. Kenapa? Karena ada tekanan jual tersembunyi di sana. Nah, logika yang sama persis juga berlaku buat average loss di candle warna merah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu gimana caranya ngebaca kelelahan tren dari candle sebagai sinyal awal reversal. Visual ini nunjukin banget bedanya. Pas momentum bullish mulai ngos-ngosan atau lelah, body candle-nya bakal makin menyusut, sumbu atas atau upper wick-nya jadi makin panjang, dan harga close-nya makin menjauh dari titik tertinggi. Sebaliknya nih, kalau tren turun udah mulai kehabisan bensin, bakal muncul lower wick atau sumbu bawah yang panjang, terus harga close perlahan merangkak naik dari titik terendahnya. Ini tuh bener-bener sinyal peringatan dini kalau average gain atau average loss di belakang layar udah mulai memburuk. Nah, urutan kejadian ini krusial banget buat kalian pahami. Perhatiin gimana tren bearish ngabisin sisa tenaganya. Harga mungkin kelihatannya masih bikin lower low, yang bikin trader retail mikir tren turun masih super kuat. Tapi, lihat bodinya. Body yang mengecil plus lower wick yang muncul, itu secara matematis bakal maksa nilai average loss buat anjlok. Efeknya, nilai RS naik, dan garis RSI mulai melengkung ke atas mendahului pergerakan harga itu sendiri. Ini dia cara deteksi dini ala institusi. Sebaliknya, buat bearish reversal. Proses ini tuh mendemonstrasiin gimana momentum bullish pelan-pelan bocor kayak tangki bensin. Buyer terus-terusan nekan harga naik, makanya muncul upper wick yang panjang, tapi sayangnya mereka gagal nahan penutupan di level atas. Nah, kegagalan ini bikin average gain anjlok tajam. Begitu average gain turun, perhitungan RSI ikutan melemah dan garis RSI bakal mulai nunduk ke bawah. Ini sinyal jelas kalau market udah ancang-ancang mau jatuh. Oke, masuk ke bagian keempat, arsitektur reversal. Sekarang waktunya kita susun semua observasi tadi jadi sebuah kerangka kerja yang solid.
Disinilah peran krusial dari smoothing line untuk manajemen risiko kalian. Kita tahu market itu penuh banget sama noise atau riak-riak kecil yang gampang nipu mata dan bikin false signal. Nah, smoothing line ini bertindak sebagai filter pelindung kalian. Waktu terjadi persilangan atau cross antara garis RSI sama smoothing line, itu bukan cuma sekedar dua garis yang kebetulan papasan. Kalau terfilter dengan benar, cross ini adalah bukti matematis kalau arah akselerasi momentum emang benar-benar udah berubah haluan. Biar kalian punya standar baku, bandingin deh dua skenario ini. Untuk bullish reversal yang valid, RSI wajib merangkak naik duluan, sementara garis smoothingnya mulai melandai dan kehilangan momentum turun. Setelah itu, baru diikuti persilangan ke atas dengan sudut yang tajam dan jelas. Kalau untuk bearish reversal, kalian perhatiin pas RSI mulai mendatar, garis smoothing ikut melambat, sampai akhirnya terjadi cross tajam ke bawah. Kalau polanya kayak gini, ini adalah anatomi konfirmasi yang benar-benar valid dan bukan sekedar jebakan. Sebagai analis ada satu aturan mutlak. Kalian nggak boleh ngebolak-balik urutan ini. Rantai peristiwa ini sifatnya absolut. Semuanya ngalir dari perubahan struktur OHLC di candle yang kemudian ngubah hitungan gain dan loss. Perubahan itu direfleksikan sama garis RSI, terus disaring dari noise pakai smoothing line, dan ujung-ujungnya divalidasi lewat persilangan garis. Lewatin satu step aja dari urutan ini, resiko kalian bakal melonjak drastis karena rentan kena false signal. Saya pengen kalian jadiin checklist ini sebagai panduan wajib setiap kali nganalisa chart. Selalu ingat, RSI itu nggak pernah menggerakkan harga. Dia itu cuma bayangan pantulan dari apa yang lagi terjadi di dalam body candle. Kalau kalian bisa nguasain baca kualitas candle, artinya kalian udah nguasain akar dari indikator itu sendiri. Biarin struktur harga yang ngasih tahu duluan, baru abis itu pakai cross sebagai stempel validasi terakhir sebelum kalian ngeksekusi posisi. Jadikan kalimat terakhir ini sebagai mindset baru kalian. Kalau kalian udah terbiasa ngebaca perpindahan tekanan langsung dari struktur awal candle, bisa ngelihat pelemahan body dan munculnya sumbu, kalian otomatis memposisikan diri jauh di depan. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan nguasain arsitektur reversal awal ini, seberapa jauh sih langkah kalian bakal mendahului mayoritas trader retail di peluang market berikutnya? Terus asah insting visual kalian, dan stop cuma bereaksi nunggu sinyal yang udah telat. Sampai jumpa di analisa kita selanjutnya.